Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Saat ini suasananya outdoor ya. Jadi ini mungkin kalau teman-teman pernah mengikuti video sebelumnya, ini adalah kebun yang pernah ada di konten saya, bagaimana membangun bisnis peternakan dan pertanian. Waktu itu dengan hanya modal yang mungkin 20 juta, memang cukup besar, cuman memang dengan skala yang besar juga. Nah, mungkin sedikit berhubungan dengan konten hari ini ya. Jadi kemarin di komentar ada yang bertanya, Bang, gimana caranya untuk mendapatkan investor untuk PT perorangan gitu. Kebetulan memang di konten saya sebelumnya itu ada seri-seri untuk membahas tentang PT perorangan. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya juga, ya kita sharing-sharing saja ya, dan tidak bagus sebenarnya, tapi berdasarkan pengalaman ketika saya presentasi di depan para investor. Dan juga mungkin ada event-event ya, event-event di mana kita ada business competition di dalamnya. Lalu juga pengalaman saya ketika ada teman yang mungkin mengajak kolaborasi bisnis. Nah, mungkin ada 3 hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman ingin mendapatkan investor untuk usahanya teman-teman, gitu ya. Tiga hal ini pertama adalah model bisnis, gitu ya. Jadi yang pertama, model bisnisnya teman-teman itu harus jelas. Jadi bagaimana teman-teman mendapatkan revenue, lalu apa yang teman-teman jual, atau bahasa lebih teknisnya itu value apa atau nilai tambah apa yang teman-teman berikan melalui bisnis teman-teman. Misalkan teman-teman menjual panci, misalkan seperti itu ya. Nah, kalau secara model bisnis itu sudah umum banget ya, banyak yang tahu, oh jual panci kayak gini-gini. Nah, tapi model bisnisnya teman-teman adalah jual panci tapi ada sistem berlangganan. Misalkan ketika panci bolong nanti otomatis diganti dengan panci baru. Nah, ini kan model bisnis yang mungkin ada bahasanya terbaru ya, atau bahasanya kreatif banget lah gitu ya. Jadi tiap bulan akan pelanggan teman-teman akan bayar ke teman-teman. Nah, semakin jelas model bisnisnya dan semakin bagus value yang diberikan, lebih jelas customernya siapa. Customer siapa ini kan ada 3 ya sebenarnya. Bisa ada B2B, ada B2G, business to business gitu ya, dengan klien teman-teman berupa mungkin perusahaan. Ada B2C lebih ke customer and customer gitu ya, atau B2G atau business to government, di mana mungkin klien teman-teman adalah government. Nah, ini harus jelas karena investor ketika ingin membeli bisnisnya teman-teman atau menginjekkan dana di perusahaan teman-teman, ketika model bisnisnya nggak jelas, besar kemungkinan tidak akan bertahan lama karena bisnisnya aja belum jelas nih, nanti uangnya juga mau dibuat apa. Nah, lalu apa keuntungan buat investor karena bisnis aja belum jelas gitu kan. Itu yang pertama, pasti model bisnis harus jelas. Yang kedua adalah yang mungkin sangat berefek juga ya, siapakah para pendirinya gitu. Jadi misalkan teman-teman mau bikin perusahaan peternakan gitu ya, dengan menerima investasi misalkan, atau pertanian dan peternakan seperti ini ya, investasinya butuhnya sekian gitu ya. Tapi ketika para investor itu melihat, atau siapa yang ingin bekerja sama dengan teman-teman, pendirinya ini nggak paham tentang pertanian atau peternakan, pasti akan muncul keraguan. Jadi siapakah para pendirinya? Kalau kita lihat mungkin perusahaan-perusahaan besar ya, seperti Gojek dan sebagainya, dilihat aja latar belakangnya, kebanyakan mereka lulusan luar negeri dan sebagainya. Atau kalau nggak gitu ya siapa bapaknya gitu ya. Itu yang juga berpengaruh, privilege ya. Tapi privilege teman-teman juga ketika teman-teman punya pengalaman, nah itu bisa diangkat. Misalkan teman-teman adalah lulusan terbaik dari jurusan ini, atau teman-teman adalah X dari karyawan peternakan misalkan gitu ya. Walaupun X karyawan, ilmunya teman-teman sudah memadai, nanti tinggal dana ada dari investor, teman-teman bisa berjalan perusahaannya. Jadi itu yang perlu teman-teman tonjolkan ketika presentasi di depan investor. Pak, saya punya pengalaman 10 tahun lebih di bidang pertanian misalkan seperti itu. Makanya saya tuh punya kenalan ini gitu. Lalu saya punya cara juga gimana caranya pertumbuhannya bisa 2 kali lipat daripada pertanian biasa dan sebagainya. Itu siapa para pendirinya, atau lebih tepatnya juga wawasan dari para pendirinya. Nah, yang ketiga ya, yang terakhir ya, tapi sebenarnya bukan hal yang terakhir banget karena ada aspek-aspek lainnya ya, karena tergantung investornya juga. Tapi yang jelas yang ketiga ini juga penting,
adalah dari sisi keuangan. Ketika teman-teman presentasi ke investor, pastikan teman-teman sudah paham dengan arus keuangan dari model bisnis yang ingin teman-teman sampaikan pada investor. Jadi arus keuangannya yang jelas seperti apa, pengeluaran terbesar ada di mana, lalu ketika dana nanti masuk, itu dana akan digunakan untuk apa. Nah, ketika usahanya teman-teman itu belum ada pencatatan keuangan yang rapi, sebenarnya selama bertahun-tahun atau selama mendirikan usaha ini uangnya itu kemana aja itu tidak jelas, investor akan ragu. Ini pengeluaran aja nggak jelas gitu kan, tidak terdokumentasi. Nanti bagaimana mengolah dana yang saya berikan? Nah, misalkan dari investor kan seperti itu. Karena investor kan lihat nih, misalkan teman-teman butuh investasi sebesar 100 juta lah ya, itu hal yang kecil sebenarnya 100 juta. Lalu ketika uang itu tidak jelas, ternyata setelah diinvest dibuat untuk gaji direktur atau gaji teman-teman ya 20 juta. Itu 5 bulan aja kan udah KO usahanya, buat gaji teman-teman aja gitu kan, belum nanti karyawan yang lain, belum operasionalnya, lalu apalagi yang mungkin ekspansinya kemana, itu kan harus jelas. Jadi aspek keuangan ini sangat penting gitu ya, karena teman-teman menerima uang ya berarti, karena yang dilihat dari investor sebenarnya bukan besarnya perusahaannya teman-teman nantinya ketika setelah menerima dana, pastinya kapan mereka akan mendapatkan BEP atau ya balik modalnya mereka ketika mereka tanamkan itu kapan, atau keuntungan mereka dapatkan setelah berapa tahun, itu kan harus jelas juga. Nah, perencanaan keuangan ini juga sangat penting. Nah, jadi mungkin teman-teman yang sekarang ada membuat PT perorangan atau PT yang pada umumnya atau CV dan sebagainya, usahanya bahkan belum punya badan hukum pun, mungkin minimal bisa menyiapkan 3 hal tersebut. Pertama tadi model bisnis, kedua profiling dari diri teman-teman, siapakah para foundernya, lalu ketiga tadi adalah pencatatan keuangan yang baik atau ya bisa dibilang pengolahan keuangan yang sangat rapi gitu ya. Itu saja, semoga bisa membantu usahanya teman-teman. Mungkin tambahan untuk PT perorangan, ketika teman-teman mendapatkan investor, nanti jadinya bukan PT perorangan lagi ya, ketika sudah ada investor yang tercatat sebagai pemilik perusahaan. Karena ketika mereka naruh dana, kan ada macam-macam ya, ada orang invest tuh untuk dana modal berputar aja, atau kasarannya ya bagi hasil ketika by project gitu ya. Ada yang dia meletakkan dana dan dia memiliki beberapa saham gitu ya, beberapa saham di perusahaan teman-teman. Nah, tentunya untuk case yang kedua tadi bukan PT perorangan lagi, karena pemilikan dari perusahaan bukan perorangan lagi tapi sudah 2 orang atau lebih gitu ya. Jadi bukan PT perorangan lagi namanya ketika sudah menerima investasi gitu. Semoga sukses untuk teman-teman, sampai jumpa di video yang lain.